Nanti yang bagian akhir di crop, jangan langsung UI testing. Gua masih lanjut kok punya gua. Jadi makin nyedak aja ntar. Yaudah lu juga ngelanjut ikut. Dah. Selanjutnya yaitu akan didemokan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, untuk mengimplementasikan unit testing, di sini kita akan menggunakan library JUnit. Yang pertama adalah kita pastikan di build Gradle modulnya terdapat test implementation JUnit. Selanjutnya, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kelas dan metodenya. Misalnya di sini saya akan membuat kelas kalkulator. Nah, di sini berisi metode public integer add. Lalu parameternya itu integer bilangan 1 dan integer bilangan 2. Nah, metode ini mereturn nilai dari bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, untuk membuat kelas tesnya, yang pertama adalah kita blok nama kelasnya terlebih dahulu, yaitu kalkulator. Selanjutnya, di keyboard kita bisa menekan Alt plus Enter. Selanjutnya, kita bisa pilih create test. Lalu di sini bisa kita checklist metode yang ada di kelas tersebut yang akan diuji. Nah, di sini terdapat dua pilihan package. Yang pertama ada Android Test, yang kedua ada Test. Nah, Android Test ini untuk instrumen test dan UI testing, sedangkan untuk yang tes ini unit testing. Jadi karena sekarang kita akan melakukan unit testing, kita akan memilih yang tes. Nah, jadi setelah kita buat kelas tesnya, di sini akan secara otomatis ada anotasi add test. Nah, ini digunakan untuk dan otomatis tombol untuk menjalankan unit tesnya akan muncul di samping. Di sini kita bisa eksekusi metodenya. Misal kita di sini buat objek kalkulatornya terlebih dahulu. Lalu misal di sini resultnya adalah penjumlahan dari 5 dan 10. Nah, untuk mengetesnya kita bisa running menggunakan tombol yang ada di samping anotasi tesnya ini untuk menjalankan tes di metode ini. Tapi jika kita ingin menjalankan tes secara keseluruhan, misal di dalam satu kelas ini terdapat banyak metode, kita bisa menggunakan tombol yang di atas ini.
Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah sukses. Lalu misal di sini jika kita ingin menambahkan lebih banyak metode, lebih banyak tes, misalnya di sini add 1. Nah, karena akan merepotkan jika kita berulang kali menginstan objek kalkulator, jadi lebih baik kalkulatornya kita buat atribut private kalkulator. Lalu yang ini bisa kita hapus. Selanjutnya misal float result. Selanjutnya kita coba tes kelas kalkulatornya. Hasilnya sukses dan di sini terlihat ada 2 metode yang tereksekut. Kita coba contoh lain. Misal di sini saya buat kelas converter. Di sini saya akan mencoba membuat kelas converter untuk konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, sama seperti tadi, kita blok nama kelasnya, lalu alt plus enter, lalu kita create task. Kita checklist metodenya, lalu kita pilih package yang tes. Klik OK. Nah, di sini kita misalkan inputnya adalah 30. Lalu kita buat outputnya dan export. Nah, jadi input ini maksudnya adalah input dari Celsiusnya, berarti 30 Celsius. Lalu untuk outputnya ini adalah hasil sebenarnya yang nanti akan dieksekut. Lalu expect ini nilai yang diharapkan akan muncul. Jadi kita berekspektasi di sini Fahrenheit-nya adalah 86 jika suhu Celsiusnya 30. Kita buat objek konverternya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat outputnya.
Fungsi asset equals ini adalah fungsi dari JUnit yang digunakan untuk memvalidasi output yang diharapkan dengan output yang sebenarnya. Jadi untuk memvalidasi expect sama outputnya. Kita coba running. Hasilnya sukses. Sekarang saya akan mencontohkan hasil yang gagal. Di sini kita coba buat expect-nya adalah 80. Lalu kita coba running. Maka bisa dilihat hasilnya tes gagal. Jika kita lihat di sini terlihat perbedaannya, expect-nya 80 sedangkan hasil aktualnya itu 86. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan UI testing. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya yaitu UI testing yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zakat Tawakal. Kepada Muhammad Zakat Tawakal dipersilahkan. Oke, saya lanjutkan di UI test user interface testing. Next slide. Oke, UI testing. Pada pengujian UI juga dikenal sebagai pengujian GUI, pada dasarnya adalah mekanisme yang dimaksudkan untuk menguji aspek perangkat lunak pada apapun yang akan digunakan oleh pengguna nantinya. Ini biasanya berarti menguji elemen visual untuk memverifikasi bahwa mereka semua berfungsi dengan persyaratan dalam hal fungsionalitas dan kinerja. Pengujian UI memastikan bahwa fungsi UI juga bebas bug. Pengujian UI ini mencakup keseluruhan indikator visual dan ikon berbasis grafik, bilah alat, font, menu, kotak teks, tombol radio, kotak centang, warna, dan banyak lagi. Beberapa fitur yang disertakan dalam rangkaian pengujian UI meliputi penggunaan, desain visual, pertunjukan, dan kepatuhan. Berikut adalah beberapa kasus pengujian penting yang cenderung diverifikasi oleh pengujian UI. Yang pertama ada data type error. Tes memeriksa bahwa hanya data yang valid yang dapat dimasukkan untuk field data tertentu seperti tanggal, mata uang, dan lain-lain. Field width, tes yang digunakan untuk memeriksa bahwa bidang teks tertentu tidak mengizinkan pengguna untuk menempatkan input di atas batas karakter tertentu. Yang ketiga ada navigational elements. Pengujian ini memeriksa apakah semua tombol navigasi pada halaman berfungsi dan mereka mengarahkan pengguna ke halaman yang tepat. Yang terakhir ada progress bar. Pengujian memeriksa bahwa saat menampilkan halaman atau layar yang membutuhkan waktu untuk memuat sepenuhnya, progress bar muncul untuk memberitahu bahwa kepada pengguna bahwa halaman sedang dimuat. Oh sorry, ini bukan yang terakhir. Belum dibaca. Lanjut, ada type head. Ini di tes ini dilakukan jika UI menggunakan daftar drop-down. Type ahead diperlukan dalam menu drop-down dengan beberapa opsi. Pengguna harus dapat menemukan yang tepat dengan mengetikkan huruf pertama. Membuat pengguna melalui daftar panjang merupakan pengalaman pengguna yang tidak menguntungkan. Lalu ada table scrolling. Jika situs web memiliki tabel data dan jika tabel meluas ke halaman kedua, maka pengguna harus dapat menggulir semua data sambil menjaga header tetap terlihat dan di tempatnya. Selanjutnya ada error logging. Tes ini memeriksa bahwa jika terjadi kesalahan sistem, perangkat lunak mencatat detail kesalahan ke file log sehingga dapat ditinjau nantinya. Lalu selanjutnya ada menu items.
tes ini memeriksa apakah perangkat lunak hanya menampilkan menu yang tersedia di lokasi geografis tertentu jika ada. Lalu yang terakhir, working shortcuts. Tes ini digunakan jika perangkat lunak mendukung pintasan. Pengujian ini memvalidasi bahwa masing-masing pintasan berfungsi seperti yang diharapkan di beberapa browser, platform, dan perangkat. Selanjutnya, pendekatan UI testing. Pengujian manual dalam hal ini, penguji secara manual memeriksa semua fitur situs web atau aplikasi untuk memeriksa setiap perbedaan. Ini akan masuk akal ketika perangkat lunak menjadi elemen UI dalam jumlah yang terbatas, yang biasanya terjadi pada versi awal situs web atau aplikasi. Misalnya ketika aplikasinya masih beta, jadi harus dilakukan pengujian manual. Lalu ada pengujian otomatis. Pengujian otomatis ini memiliki keuntungan dari segi pengujian yang diselesaikan lebih cepat, yang merupakan kebutuhan dalam industri di mana pengguna mengharapkan perangkat lunak terbaik dengan kecepatan kilat. Selama skrip pengujian ditulis dengan benar dan alat yang tepat tersedia, hasil pengujian akan selalu akurat. Kerangka kerja otomatis pengujian juga sering diatur untuk merekam hasil secara otomatis dan membaginya dengan tim setelah pengujian selesai. Salah satu pendekatan untuk pengujian UI adalah dengan meminta penguji manusia melakukan serangkaian operasi pengguna pada aplikasi target yang memverifikasi bahwa aplikasi tersebut berfungsi dengan benar. Namun pendekatan manual ini dapat memakan waktu dan rawan kesalahan. Pendekatan yang lebih efisien adalah dengan menulis pengujian UI sehingga tindakan pengguna dilakukan secara otomatis. Pendekatan otomatis memungkinkan untuk menjalankan pengujian dengan cepat dan andal dengan cara yang dapat diulang. Pengujian UI meluncurkan aplikasi atau bagian dari aplikasi, lalu menyimulasikan interaksi pengguna, dan terakhir memeriksa apakah aplikasi bereaksi dengan tepat. Itu adalah tes integrasi yang dapat menjangkau dari memverifikasi perilaku komponen kecil hingga tes navigasi besar yang melintas seluruh alur pengguna. Semua ini berguna untuk memeriksa regresi dan untuk memverifikasi kompatibilitas dengan level API yang perangkat fisik yang berbeda. Selanjutnya ada instrumented UI test in Android Studio. Untuk menjalankan pengujian UI berinstrumen menggunakan Android Studio, implementasikan kode pengujian di folder pengujian Android terpisah. Jadi, ini ada kodenya yaitu src _Android test _Java. Plugin Android untuk Gradle membuat aplikasi pengujian berdasarkan kode pengujian, lalu membuat aplikasi pada perangkat yang sama dengan aplikasi target. Dalam kode pengujian dapat digunakan kerangka kerja atau frameworks. Pengujian UI untuk menyimulasikan interaksi pengguna pada aplikasi target, untuk melakukan tugas pengujian yang mencakup skenario penggunaan tertentu. Selanjutnya, Jetpack Frameworks. Jetpack menyertakan berbagai kinerja yang menyediakan API yang menulis pengujian UI. Di antaranya Espresso Testing Framework, lalu untuk Android 4.0.1, lalu API level 14 atau lebih tinggi. Menyediakan API untuk menulis pengujian UI guna menyimulasikan interaksi pengguna dengan tampilan dalam satu aplikasi target. Manfaat utamanya menggunakan Espresso adalah menyediakan sinkronisasi otomatis tindakan pengujian dengan UI aplikasi yang diuji. Espresso dapat mendeteksi ketika main thread tidak digunakan, sehingga dapat menjalankan perintah pengujian pada waktu yang tepat, meningkatkan keandalan pengujian. Lalu selanjutnya, Jetpack Compose untuk Android 5.0 dan API level 21 atau yang lebih tinggi. Jetpack Compose ini menyediakan serangkaian API pengujian untuk meluncurkan dan berinteraksi dengan layar, dan komponen Compose
interaksi dengan elemen kompos disinkronkan dengan pengujian dan memiliki kontrol penuh terhadap waktu, animasi, dan rekomposisi. Selanjutnya ada UI Automator untuk Android 4.3, API level 18 atau lebih tinggi. Ini adalah framework pengujian UI yang cocok untuk pengujian UI fungsional lintas aplikasi di seluruh sistem dan aplikasi yang diinstal. UI Automator API memungkinkan untuk melakukan operasi seperti membuka menu pengaturan atau peluncur aplikasi pada perangkat pengujian. Lalu yang terakhir ada Robo Electric untuk Android 4.1, API level 16 atau yang lebih tinggi. Robo Electric ini memungkinkan kita membuat pengujian lokal yang berjalan di workstation atau lingkungan integrasi berkelanjutan dalam JVM biasa, bukan pada emulator atau perangkat. Itu dapat menggunakan API pengujian Espresso atau Compose untuk berinteraksi dengan komponen UI. Sekarang kita bahas Espresso Android Setup, Studio Setup. Ada beberapa langkah yang diperlukan untuk menyiapkan Espresso dengan Android Studio. Yang pertama, kita perlu menambahkan library dari Espresso di build Gradle. Di sebelah kanan ini ada kode untuk library-nya. Lalu yang kedua, disarankan untuk mematikan sistem animation pada perangkat atau emulator yang akan kita gunakan. Karena Espresso adalah UI testing framework, sistem animation dapat menyebabkan kerapuhan dalam pengujian nanti. Di bawah setting, developer option, nonaktifkan 3 pengaturan dan mulai ulang perangkat. Di sebelah kanan ini ada 3 pengaturan yang harus di turn off. Itu ada animation off semua itu. Next slide. Oke. Kemudian yang ketiga, kita buat kelas testnya di package Android test dengan cara tekan Alt Enter pada teks nama kelasnya. Sama seperti tadi. Lalu yang keempat, pilih create test, kemudian checklist generate setup, garing add before, dan tear down, garing add after, lalu klik OK. Lalu yang kelima, yang terakhir, selanjutnya terdapat 2 pilihan, yaitu package berlabel Android test untuk melakukan instrumentation test, UI test, dan lain-lain, dan test untuk melakukan unit test. Jadi pilih yang labelnya Android test, kemudian klik OK. Di dalam Espresso ini ada 3 komponen utama. Yang pertama, view matchers, yaitu digunakan untuk menemukan views tertentu dalam hierarki view Anda. Yang kedua, view actions, ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan views. View assertions, digunakan view assertion untuk memvalidasi seperti property view tertentu. Baiklah, selanjutnya untuk UI testing, yang pertama harus kita lakukan yaitu memastikan buat Gradle di modul itu sudah terdapat library Espresso, yaitu yang ini. Ini kenapa?
Jadi dulu bentar, ini aku nggak tahu ini kenapa error. Errornya apa tadi? Library-nya. Padahal tadi pagi nggak apa-apa. Coba lihat di problem itu apa? Nggak buat new project aja. Ini masih Oke. kosong kok. Baiklah, untuk UI testing, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan di build Gradle-nya sudah terdapat implementasi library Espresso. Di sini sudah terdapat test unit dan test Espresso. Kita tambahkan test implementation. Text runner dan Android test implementation. Rules. Kita sing now. Selanjutnya kita ke device manager.
Selanjutnya kita buka setting. Lalu kita buka About Emulated Device. Lalu kita klik boot number. Sampai terdapat tulisan kita sudah menjadi developer. Selanjutnya, kita ke sistem, lalu advance, ke developer option, Janganlah aku belajar tapi antuk. Kalau ngapain hari kampung itu. lalu kita akan membuat animation off di 3 peraturan yang tadi disebutkan di tahapan implementasi UI testing. Orang membaca banyak pengaturnya tulis saya
Nah, ini dia, ini sudah saya matikan animation off. Ini di window animation scale, transmission animation scale, dan animator duration scale. Selanjutnya kita bisa mulai untuk membuat layout-nya. Di sini kita ganti layout-nya dengan relative layout. Selanjutnya gravity kita buat center. Selanjutnya kita buat field edit text dengan width dan height-nya itu white content. Kita bikin ID-nya. Tentu saja edit. Lalu selanjutnya kita buat hint. Type the text here. Lalu setelah itu kita buat button. Kita buat ID-nya btn. Lalu selanjutnya kita buat layout below-nya. Itu di bawah dari edit text. Selanjutnya teks untuk di buttonnya yaitu submit text. Yang terakhir kita buat text view. ID-nya kita buat DV. Lalu jangan lupa kita buat layout below-nya itu di bawah button. Selanjutnya teksnya kita lihat di sini. Ini masih berantakan tempatnya, jadi akan kita rapikan. Startnya kita buat true. Selanjutnya kita buat height-nya itu 48 dp agar terdapat saat mengklik itu pengguna tidak kesusahan. Lalu ini selanjutnya buttonnya juga kita setting agar di tengah-tengah.
Lalu margin top-nya. Margin start dan margin end-nya kita buat 131 DP. Sedangkan untuk margin top-nya itu kita buat 8 DP. Lalu selanjutnya text view-nya. Selanjutnya kita ke main activity. Di sini kita deklarasikan dulu button lalu edit text. Selanjutnya text view. Setelah itu di sini kita buat find by ID-nya. Kita sambungkan atribut button ini dengan button yang ada di XML. Begitu juga dengan edit text dan text view-nya. Lalu kita buat set conclude questionnaire untuk button. Lalu di sini kita buat set text. Nah, jadi ini teks yang didapat dari edit text-nya akan di-set di text view. Setelah itu kita buat kelas tesnya. Kita blok activity-nya, lalu kita alt plus enter, lalu create test. Ini kita ubah unit 4.
Lalu jangan lupa generate-nya before dan after itu di checklist. Selanjutnya, karena ini UI testing, kita akan menggunakan package Android Text. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat role. Kita buat activity test rule. Ini activity test rule. Dengan new activity test rule. Activity dalam kurung activity.class. Jadi activity rule ini untuk menyediakan pengujian fungsional suatu aktivitas, yaitu main activity di sini. Nah, kita kan sedang menguji main activity. Jadi main activity ini diluncurkan sebelum pengujian di anotasi tes. Jadi di sini kan jadi sebelum tes itu harus ada rule-nya dulu, dan sebelum before after juga. Misal hello world. Nah, lalu kita buat anotasi tesnya itu untuk scriptnya. Karena kan untuk espresso ini selama ada skenario, maka hasil pengujian akan akurat. Jadi kita sebut saja di sini test user input scenario. Nah, untuk scenario yang pertama ini jelas pengguna akan menginputkan teks di edit text, lalu akan menutup keyboard. Setelah selesai, selanjutnya dia akan mengeklik button submit. Lalu yang terakhir akan mengecek teks yang di text field. Nah, untuk input teksnya itu kita pakai espresso.conview with ID. Edit text.
Jika ada yang error, kita lalu untuk keyboardnya itu kita close keyboard. Jadi ini nanti keyboardnya akan menutup perlahan. N, kok langsung N sih? Makan, M-A-K-A-N, makan. Aduh. N-nya belum. Ya. 1, 2, 3, tulis. Asal U, 1. Di bawahnya. 1. Selanjutnya untuk teks di text view-nya jika ada yang error kita ALT enter saja. Ini error kenapa ya? Oh. Benar. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan with ID. Itu yang pertama untuk kode ini dibacanya adalah sebuah view dengan ID EDT itu diberi tindakan input dengan sebuah teks. Jadi nanti pengguna akan menginputkan teks di sini, lalu selanjutnya espresso close of keyboard ini untuk menutup perlahan keyboard Android. Selanjutnya yang ketiga ini adalah untuk view dengan ID button diberikan
aksi klik. Selanjutnya yang terakhir itu adalah check match. Ini untuk memastikan view ID TV ini mempunyai tag yang sama dengan end text. Bisa kita tes sekarang. Ada tulisan ini, lihat ya dibaca. Kalau gitu aja nanti. Jam 10 ya pagi lah kayak biasa. Sarapan pagi. Baiklah, ini hasilnya berhasil. Berarti UI testingnya sukses. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.